Kena kencing nanah atau gonore, jangan panik. Ini panduan lengkap pengobatan yang tepat dan efektif dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, setelah di video sebelumnya kita bahas kencing nanah ya ataupun gonore itu tidak bisa sembuh sendiri, tidak ada obat alami yang terbukti ya. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang paling penting, bagaimana sih pengobatan kencing nanah yang benar dan efektif. Banyak orang yang panik atau merasa malu saat tahu dirinya terkena kencing nanah ya. Akibatnya mereka mencari jalan pintas ya ataupun pengobatan yang tidak tepat. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Kencing nanah ini ya adalah infeksi bakteri serius yang butuh penanganan medis yang akurat dan juga tuntas. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas panduan lengkap pengobatan kencing nanah ataupun gonore yang direkomendasikan secara medis. Ini penting banget ya, biar kamu tidak salah langkah, terhindar dari komplikasi fatal ya, dan juga bisa sembuh total. Tonton sampai habis. Teman sehat, ya kunci utama dalam memahami pengobatan kencing nanah adalah mengingat bahwa ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, sama seperti infeksi bakteri lainnya. Satu-satunya cara efektif untuk membasmi bakteri ini adalah dengan antibiotik. Nah, tanpa antibiotik yang tepat, nah bakteri ini akan terus berkembang biak dia, ya beranak pinak dia, menyebar, kemudian menyebabkan kerusakan permanen pada organ reproduksi serta bagian tubuh lain. Nah, langkah-langkah pengobatan kencing nanah yang benar dan efektif ya harus ya teman-teman ikuti. Yang pertama itu segera periksakan diri ke dokter ataupun fasilitas kesehatan. Jangan tunda, jangan malu ya. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Ya tentu teman-teman ya harus menemui dokter ya, baik dokter spesialis kulit dan kelamin ya ataupun dokter umum atau kunjungi klinik kesehatan terdekat. Nah, jujur pada dokter ya, berikan informasi lengkap tentang gejala yang kamu alami, kemudian riwayat seksualnya, dan apakah kamu punya pasangan. Nah, dokter akan menjaga kerahasiaanmu, tenang saja, jadi jujur saja ya, karena kejujuran ini akan membantu dokter memberikan diagnosa dan pengobatan yang paling tepat. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya dan juga pemeriksaan penunjang, nanti mengambil sampel cairan ya dari baik laki-laki maupun dari wanita ya. Nah, ini tujuannya nanti diperiksa di laboratorium ya untuk menunjang diagnosanya. Yang kedua, tentu menerima resep antibiotik yang tepat dari dokter. Nah, jadi teman-teman ya, setelah diperiksa tadi ya berdasarkan diagnosa yang diberikan oleh dokter, tentu dokter akan meresepkan ya antibiotik spesifik yang efektif untuk membunuh bakteri gonore. Nah, saat ini teman-teman ya, rekomendasi pengobatan gonore yang paling umum adalah suntikan antibiotik ya, biasanya ceftriaxone ya, yang sering dikombinasikan dengan antibiotik oral seperti azithromycin. Nah, kombinasi ini bertujuan untuk membunuh bakteri gonore dan juga bakteri lain yang mungkin menyebabkan infeksi menular seksual bersamaan, misalkan chlamydia. Nah, penting teman-teman ya, dosis dan jenis antibiotik akan ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi dan resistensi bakteri di wilayah setempat. Ya, jadi jangan pernah membeli resep ya ataupun minum antibiotik sendiri tanpa resep dokter, nanti takutnya udahlah nggak mempan ya, malah resisten. Yang ketiga, patuhi dan habiskan seluruh dosis antibiotik. Nah, ini adalah bagian yang paling penting meskipun gejala mungkin sudah nggak terasa lagi ya, mungkin sudah membaik. Kemudian teman-teman yang paling diingat dan juga diikuti adalah harus menghabiskan seluruh dosis antibiotik yang diresepkan dokter. Nah, mengapa? Ya, jika kamu berhenti minum obat sebelum habis ya, saya udah sembuh nih, udah nggak ada gejala lagi, obatnya masih sisa banyak, itu nggak diminum. Nah, ini nanti ada kemungkinan sebagian bakteri itu masih hidup, ya tidak terbunuh sepenuhnya. Nah, bakteri yang tersisa ini bisa jadi lebih kuat ya, bisa jadi resisten, bisa jadi kebal terhadap antibiotik. Nah, sehingga kalau infeksinya kambuh ya, nah ini lebih sulit diobati di kemudian hari. Yang keempat, hindari hubungan seksual selama pengobatan. Nah, jadi libur dulu ya. Jadi libur dulu selama masa pengobatan sampai dinyatakan sembuh total oleh dokter ya, hindari berhubungan seksual dalam bentuk apapun ya. Ya baik dalam bentuk vaginal ataupun oral, itu nggak boleh.
Ini sangat penting ya untuk mencegah penularan bakteri ke pasangan ataupun mencegah kamu terinfeksi ulang jika pasangan belum diobati. Yang kelima, pastikan pasangan seksual ikut diperiksa dan diobati. Nah, jadi ini nanti seperti lingkaran ya. Kalau pasangannya nggak diobati, nah tiba-tiba nanti udah sembuh nih, berhubungan kena lagi, ya berobat lagi, nanti udah sembuh, berhubungan kena lagi, ya seperti lingkaran. Jadi pasangannya harus ikut diobati. Makanya penting ya pasangannya pasangan resmi, jangan sampai pasangannya itu bukan pasangan yang halal ya, menikah. Jadi harus jangan pasangan yang di luar itu. Jadi tujuannya ya ini untuk memutus rantai penularan dan mencegah infeksi berulang, teman-teman. Nah, misalkan nih pasangannya ada banyak, dok gimana? Beritahu pasangannya ya, semua pasangan yang berhubungan dalam waktu 60 hari terakhir ya, agar mereka juga segera diperiksa ke dokter ya, kemudian mendapatkan pengobatan ya, meskipun ya tidak menunjukkan gejala, itu tetap harus diperiksa. Ya kalau nggak diobati ya nanti dia terinfeksi ya, kemudian seperti lingkaran yang saya jelaskan tadi. Yang keenam, pemeriksaan ulang. Nah, ini dokter biasanya akan menjadwalkan pemeriksaan ulang ya. Nah, jadi beberapa minggu setelah pengobatan selesai. Nah, ini pemeriksaan ini penting ya untuk memastikan bahwa bakteri gonorea sudah benar-benar hilang sepenuhnya dari tubuh. Nah, jangan lewatkan jadwal ini. Misalkan, datang ya tanggal sekian, jangan nanti nggak datang, saya kan udah sembuh. Jangan ya, supaya memastikan benar-benar hilang. Apa yang terjadi kalau pengobatannya tidak tepat atau tidak tuntas? Nah, ini harus diketahui ya. Seperti yang sudah kita bahas, pengobatan yang tidak tepat ataupun tidak tuntas ini sangat berbahaya. Bakteri ini bisa menjadi resisten terhadap antibiotik. Kemudian infeksi bisa menyebar ke organ lain ya, bisa menyebabkan kemudian kemandulan pada pria maupun wanita, ya nyeri kronis pada panggul ya ataupun pada testis, kemudian kehamilan ektopik, artinya kehamilannya di luar rahim ya, ini mengancam nyawa. Kemudian infeksi sendi, kulit, jantung, ya, otak pun juga bisa terkena ya, jadi fatal sekali. Nah, kesimpulannya pengobatan kencing nanah ataupun gonorea ini bisa sangat jelas ya, dan juga sangat efektif ya kalau dilakukan dengan benar, diagnosa oleh dokter, minum antibiotik yang tepat, patuhi dosis ya, kemudian jadwal. Nah, pastikan pasangan juga diobati, itu yang paling penting. Ya, kadang banyak orang malu ya, akhirnya pasangannya nggak diobati. Nah, jangan pernah mencoba mengobati sendiri ataupun dengan ramuan-ramuan yang tidak terbukti secara medis. Kalau untuk penunjang oke ya. Nah, kesehatan adalah prioritas. Jadi kalau teman-teman punya orang terdekat mengalami kencing nanah, ya segera cari bantuan medis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan ya. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.